الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah karena sesungguhnya kondisi dan keadaan hari ini yang dipenuhi dengan materialisme dan kapitalisme, maka sesungguhnya materialisme itu adalah penyakit. Merasuk pada hati, membuat penyakit pada jiwa kita, dan sesungguhnya tidak ada obatnya kecuali adalah bagaimana kita menata hati kita di dalam kesyukuran. Materialisme membuat kita tidak akan pernah puas dengan apa yang telah kita capai. Kapitalisme membuat kita terus memerah keuntungan pada kehidupan kita. Tetapi kesyukuran itu membuat kita tetap berusaha yang terbaik, tetapi tetap kita bersahaja dalam kehidupan di dunia. Kesyukuran itu akan melapangkan hati, kesyukuran itu akan menenangkan jiwa, dan tentunya kesyukuran itu memberikan kecukupan pada setiap perjalanan kehidupan kita. Maka tidak ada sikap yang terbaik yang harus selalu kita berikan pada setiap perjalanan hidup kita kecuali adalah kesyukuran kita. Supaya kapitalisme, supaya materialisme tidak menyesakkan dada kita, menyesakkan kehidupan kita, menyempitkan perjalanan hidup kita. Ketika kita tidak segera memberikan obat atas seluruh penyakit materialisme dan kapitalisme, dan obat itu adalah kesyukuran kita. Semoga kita menjadi istri yang bersyukur, sekaligus pula kita menjadi support system suami kita di dalam memberikan kesyukuran. Kita senantiasa menasihati suami kita untuk tetap bersyukur. Kita tanamkan kepada anak-anak kita senantiasa untuk bersyukur atas apa yang telah dia capai. Karena sesungguhnya syukur itu luar biasa dahsyat, hasil yang ditimbulkan pada kehidupan orang yang beriman. Maka itulah yang menjadikan kita berusaha. Semoga kita senantiasa bersyukur kepada Allah dalam seluruh kehidupan kita. Mata yang hasad, telinga yang benci ketika melihat sesuatu, maka sesungguhnya tidak ada obatnya kecuali hasad dan kebencian yang ditimbulkan karena iri pada pencapaian orang. Tidak ada obatnya kecuali satu: menata kesyukuran atas apa yang telah kita capai dan apa yang telah kita peroleh. Amin, insyaallah. Kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan perjalanan panjang kita membahas tentang 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah. Saya masih ingat sekali bagaimana buku ini pertama kali saya sampaikan di Majelis Taklim Ar-Royan. Sekitar 7 tahun atau 8 tahun yang lalu lebih. Bermula dari sifat yang pertama, membahas tentang mereka yang bersuci, sampai berlalu 8 tahun. Dan kita pun belum selesai pembahasan buku ini. Tapi begitulah proses kita di dalam belajar. Bahwasanya belajar itu yang paling penting bukanlah cepatnya kita menguasai satu bab, ataupun instannya kita menguasai satu pembahasan. Bukan itu yang penting. Tapi adalah proses yang panjang yang kita nikmati dengan kesyukuran dan kita nikmati dalam prosesnya. Karena kita paham kaedahnya para ulama. Man ta'allama jumlatan, dhahaba minhu jumlatan. Siapapun yang mempelajari ilmu secara instan, biasanya hilangnya juga instan. Ini pula yang menjadikan kita harus memberikan sikap kesabaran atas seluruh pembahasan yang ada pada proses kita belajar. Semakin kita menikmati proses, semakin berkah apa yang kita pelajari. Kita hari ini akan meneruskan pembahasan kita. Dan tentunya kita ingin untuk reminder kembali. Kenapa kita harus membahas tentang 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah? Sebenarnya simpel dan sederhana. Karena memang goals kita pada kehidupan itu satu, bagaimana Allah itu ridho dengan perbuatan kita. Itu. Kalau jadi dokter ya jadilah dokter yang dapat diridhai oleh Allah. Kalau jadi guru ya jadilah guru yang diridhai oleh Allah. Kalau jadi pebisnis ya jadilah pebisnis yang diridhai oleh Allah. Karena memang goals kita itu harus jelas sebagai orang yang beriman. Goals kita itu diridhai sama Allah. Goals kita bukan pencapaian tepuk tangan riuh manusia. Goals kita bukan mendapatkan status. Goals kita bukan mendapatkan jabatan. Goals kita bukan mendapatkan merek-merek branded yang kita kuasai dan kita beli lalu kita pamerkan. Tapi goals kita itu adalah bagaimana kita mendapatkan keridhaan dari Allah.
Kalau setiap mukmin sudah paham goals-nya itu adalah bagaimana dia diridhai oleh Allah, apapun latar belakang, apapun status keluargamu, apapun profesimu, dan bagaimana jalur pendidikanmu, tetapi kamu memiliki goals untuk diridhai sama Allah, maka akhirnya ya betul-betul kita sangat berhajat kepada referensi apa yang bisa menjadikan kita dapat diridhai oleh Allah. Materi ini adalah materi yang sebenarnya diperlukan setiap orang. Karena materi untuk dicintai oleh Allah itu ya dihajatkan oleh setiap manusia, tidak terkecuali. Oleh karenanya, karena goals kita adalah mendapatkan ridha Allah, dan sesungguhnya yang paling besar itu adalah keridhaan Allah kepada manusia, wa ridwanu minallahi akbar. Itulah yang menjadikan kita mempelajari 40 karakteristik dari sifat yang pertama sampai sifat yang ke-18 yang kita kaji pada kesempatan hari ini. Tidaklah kita mempelajari ini supaya kita mampu mengeksekusi goals kita pada kehidupan, yaitu menjadi insan dan hamba yang diridhai oleh Allah. Indahnya kehidupan kita kalau sudah diridhai oleh Allah. Orang kalau sudah diridhai oleh Allah, dijaga oleh Allah, didoakan malaikat, dimatikan husnul khatimah. Orang kalau sudah diridhai oleh Allah tidak ada hajat kepada manusia. Dijadikan dia tidak takut dengan celaan, tidak pula khawatir dengan hujatan. La yakhafuna laumata laim. Mereka tidak pernah gentar, mereka tidak pernah keder, mereka tidak pernah ketakutan terhadap celaan para pencela. Dan itu luar biasanya kehidupan kalau langsung terkoneksi dengan Allah. Saya sering sekali membuat sebuah ilustrasi bagian dari sebuah analogi sederhana. Bahwasanya ini ada tisu. Kalau tisu ini tidak ada tulisan Allah, maka sesungguhnya tisu ini tidak ada dampak dan konsekuensi yang saya harus berikan kepada tisu. Saya ginikan, tidak apa-apa, saya buang, tidak apa-apa. Kenapa? Karena tisu ini tidak ada hubungannya dengan Allah. Tapi ketika tisu ini saya tulisi dengan kalimat Allah, maka tisu ini menjadi sangat mahal dan berharga, dan tidak sembarangan saya bisa meletakkan dan tidak sembarangan saya memperlakukan. Kalaulah tisu kualitasnya langsung berubah begitu jauh, ketika dia ditulisi dengan lafaz Allah, begitulah kita. Kalau kita goalsnya adalah Allah, itu yang akan menjadikan kita menjadi sangat mahal harganya di sisi Allah. Dan itulah sesuatu yang hari ini sering skip. Kita ini sering hilang gitu dari sebuah obsesi ini. Kadang-kadang banyak di antara kita kalau ditanya goalsnya apa, ya pengen punya rumah di Pondok Indah, pengen punya villa di pinggir pantai, pengen punya mobil ini, pengen punya perusahaan dengan omset 2 triliun sampai 10 triliun. Pengen mendapatkan jabatan, pengen suami saya karirnya cemerlang. Dan akhirnya kalau kita sudah salah menetapkan goals kita, ya akibatnya yang menjadi korban dari kesalahan kita ketika tidak memiliki goals itu apa? Yang menjadi korban kita sendiri. Akhirnya lahirlah banyak sekali problematika pada kehidupan kita. Kita mengalami perasaan yang tertekan, pressure yang luar biasa, dan tidak sedikit hari ini banyak orang yang frustasi, depresi, harus minum pil tidur, bolak-balik ke psikolog dan psikiater, dan bahkan tidak sedikit yang mereka mati bunuh diri. Ya karena goalsnya memang berangkat dari goals yang salah. Nah itulah yang menjadikan kita paham, goals kita itu adalah kita ini diridhoi sama Allah. Sesimpel itu sebenarnya, tapi sedalam itu sebenarnya maknanya. Kalau kita sudah menetapkan goals kita ini adalah Allah, ya berarti tinggal satu. Bagaimana kita mendisiplinkan apa yang kita perbuat, aktivitas yang kita lakukan itu ya sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Dan kita mendapatkan ridhonya Allah itu tidak bisa dengan prasangka, tidak bisa dengan tebak-tebakan, tidak bisa kita sebagaimana kita mengisi teka-teki silang. Tapi mendapatkan keridhaan dari Allah itu harus dengan ilmu. Karena orang yang mendapatkan ilmu saja belum tentu mereka mendapatkan ridhonya Allah. Sampai mereka mengamalkan dan mengeksekusi setiap ilmunya dengan hati yang ikhlas. Apalagi orang yang tidak berilmu. Ya.
Makanya inilah yang kita harus selalu perhatikan. Kalau orang berilmu saja belum tentu mendapatkan ridhonya Allah, apalagi orang yang tidak berilmu, semakin jauh dari rahmatnya Allah. Nah, itulah yang kita khawatirkan. Jangan sampai terjadi sebuah ketimpangan antara goals dengan realita. Goalsnya ingin dapat ridhonya Allah, tapi realitanya tidak menikmati ilmu, tidak pernah datang ke kajian. Yus, gimana? Tidak mungkin kapal berlayar di atas pasir. Tidak mungkin kapal berlayar di atas pasir. Ya kalau goalsnya kamu ridhonya Allah itu ya harus dengan ilmu. Dan ilmu baru modal pertama sebelum modal-modal lain. Dari pengamalan, dari tingkat keikhlasan yang kita lakukan supaya menjemput keridhaan dari Allah.